Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam keluarga besar GBDI LSD Magelang. Kita boleh kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam pembacaan kita hari ini dalam 365 hari yang mengubahkan sampai dalam pembacaan kita Roma pasal yang ke-6. Dalam pembacaan kali ini Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, tapi saya akan membacakan ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Mari kita akan menyimak Alkitab kita masing-masing, kita membaca firman Tuhan. Roma 6 ayat 6 sampai 10. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Puji nama Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu hamba kebenaran. Kepada siapakah kita menghambakan diri? Berbicara tentang menghamba, ini adalah seperti seorang yang bekerja di satu tempat atau mengabdikan diri di suatu tempat atau kepada seseorang untuk menjadi bawahannya, ya. Nah, menghambakan. Nah, itu sebabnya pilihan selalu diperhadapkan kepada kita setiap hari, ya. Apakah kita mau menjadi hamba Tuhan atau kita mau menjadi hamba iblis atau kita mau menjadi hamba kebenaran atau hamba dosa, ya. Mari kita akan belajar dalam pembacaan di perikop ini dengan 365 hari yang mengubahkan, tetap dengan cara OIA. Mari kita observasi tokoh yang terlibat. Ini adalah penulis sendiri yaitu Rasul Paulus. Apa tujuan daripada Paulus menuliskan surat ini? Jadi penulis kitab Roma ini adalah Rasul Paulus sendiri dan identitasnya dia sebagai seorang hamba Kristus, ya, hamba Kristus. Nah, itu sebabnya di dalam pembacaan-pembacaan atau surat-surat yang dia sampaikan, yang dia tuliskan, dia selalu menamakan dirinya sebagai seorang hamba Kristus. Dan itu juga yang disampaikan bagaimanakah anak-anak Tuhan itu juga harus menjadi hambanya Kristus, ya. Kemudian tugasnya dia sebagai seorang hamba Kristus, tugas panggilannya adalah dia sebagai rasul yang mengerjakan memberitakan Injil. Tujuan dari surat Roma ini adalah untuk jemaat yang tinggal di Roma. Kemudian tujuannya dituliskan juga adalah untuk menerangkan pengertian tentang agama Kristen dan tuntutan-tuntutannya di dalam hidup kekristenan. Mari kita menginterpretasi, ya. Nah, uraian dari Paulus tentang anugerah Allah sebagai jalan keselamatan di pasal 5, pasal sebelumnya itu bisa dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membenarkan cara hidup berdosa, ya. Jadi seolah-olah bahwa kasih karunia membebaskan orang tetap berbuat dosa, apakah itu bisa, apakah itu boleh? Dan di pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 dalam pasal ini Paulus menyanggah kesimpulan itu. Kalau kita menerima anugerah Allah bukan berarti kita bebas berbuat dosa, bukan berarti kita bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Toh Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Bukankah Tuhan memberikan keselamatan sebagai hadiah? Jadi boleh berbuat dosa semaunya atau sebebasnya? Dan Paulus berkata di pasal 6 ini, tidak demikian, ya. Tidak diperbolehkan yang demikian. Paulus menerangkan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus harus mati atas dosa, sama seperti Yesus yang sudah mati atas dosa-dosa orang yang berdosa, ya. Jadi dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang mau percaya kepada Tuhan. Demikianlah orang-orang yang percaya kepada Yesus itu harus mati atas dosa dan kemudian hidup untuk kebenaran.
Yesus mati untuk menebus dosa manusia, kemudian dia juga bangkit dan hidup untuk kemuliaan nama Allah. Nah, pilihan bagi kita selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, Bapak Ibu, pilihan selalu ada. Kita bergumul di tengah-tengah dunia ini, kita bergumul di muka bumi ini. Bergumul untuk apa? Apakah kita mau menjadi hamba dosa ataukah kita menjadi hamba kebenaran? Kalau kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang sudah menjadi pengikut Kristus hendaklah hidupnya juga sama seperti Kristus. Dia mati karena dosa, ya, karena dosa manusia. Kita yang ditebus oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus, maka kita juga harus mati terhadap dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hidup menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa akan menuju kepada maut dan kematian kekal, tetapi hamba kebenaran akan hidup di dalam kekekalan. Pengertian tentang hamba, ya. Hamba artinya adalah abdi, budak, dan budak hanya melakukan apa yang disuruh oleh tuan atau majikannya. Jadi kalau hamba kebenaran, yang harus ia lakukan adalah dia tunduk. Dia melakukan seperti apa kebenaran itu. Firman Allah adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus sebelum naik ke sorga, sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya, dia berdoa bagi murid-muridnya. Yesus tahu bagaimanakah murid-muridnya nanti akan bergumul setelah kepergiannya. Dia akan bergumul di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus berdoa supaya dikatakan mereka dikuduskan dalam kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Tuhan mau pengikut-pengikutnya, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dikuduskan oleh firman, hidup yang dipimpin oleh firman. Dan bagaimanakah ketika orang yang percaya kepada Tuhan menjadi hamba kebenaran, berarti dia harus tunduk kepada kebenaran itu. Karena kita menjadi bukan lagi budak dosa, bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu yang sudah memerdekakan kita, maka kita harus hidup untuk kebenaran. Nah, hamba kebenaran mutlak yang harus dilakukan adalah tunduk dan hidup sesuai dengan kebenaran. Yaitu apa? Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kalau orang yang tunduk dalam kebenaran, dia harus mati terhadap keinginan dosa. Ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang mau menjadi hamba kebenaran adalah dia harus mati terhadap keinginan dosa. Rasul Paulus mengingatkan, dikatakan harus mati seperti yang telah aku buat dahulu. Ya, kalau Paulus mengatakan seperti yang aku buat dahulu, seperti kehidupan masa lalunya Rasul Paulus dahulu, bagaimanakah kejahatannya, bagaimana dia membunuh anak-anak Tuhan, bagaimana hidupnya dipenuhi dengan kekerasan dan kemarahan setiap hari, hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita menjadi hamba kebenaran, maka harus mematikan keinginan dosa. Yang kedua, sebagai hamba kebenaran, kalau mati terhadap dosa, maka yang harus dilakukan mutlak tunduk kepada kebenaran itu adalah hidup bagi Allah. Seperti apa hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah, kita menaruh kepercayaan itu kepada Allah dan juga melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Dengan cara apa? Ya, karena kita masih hidup di dalam tubuh manusia kita.
Karena kita masih tinggal di dunia, kita hidup di dalam tubuh ini, maka bagaimana sih, seperti apa hidup bagi Allah, melakukan kehendak Allah sesuai firman-Nya. Dalam pembacaan di dalam Roma 6 ini, di ayat yang ke-13a adalah tidak menyerahkan tubuh untuk perbuatan dosa. Itulah artinya mematikan daging, mematikan keinginan-keinginan daging adalah tidak menyerahkan tubuh untuk perbuatan-perbuatan dosa. Lalu di ayat 13b-nya adalah untuk apa? Memakai tubuh kita untuk senjata kebenaran. Jadi melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang akan menuntun kita. Bagaimanakah kebenaran itu menjadi jubah, menjadi sebuah kehidupan yang setiap harinya kita harus lakukan, juga sekaligus kita harus perjuangkan, bergumul melawan dosa, dan kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, hidup bagi Allah. Aplikasinya adalah sekalipun kita setiap hari bergumul, diperhadapkan apakah kita mau menjadi hamba dosa, apa kita mau menjadi hamba kebenaran, maka yang harus kita lakukan adalah tetaplah teguh berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Terus mengingat, meremakannya, merenungkan dan melakukannya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga jangan mudah terbawa arus yang membawa engkau menuju kepada kebinasaan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mengapa kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan? Itu akan menjadikan kita kokoh, menjadikan kita kuat. Karena waktu kita giat selalu dalam kegiatan-kegiatan rohani, dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan gereja, doa, persekutuan, itu membuat kita tetap teguh. Karena apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang hari-hari yang kita semakin sering kita bersekutu, semakin sering kita beribadah, semakin kita giat di dalam kegiatan-kegiatan rohani, dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang teguh. Karena apa yang kita pelajari tentang kebenaran, kita melakukannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Dan yakin, percayalah, setiap pergumulan kita, jerih lelah kita, ketika kita hidup tetap di dalam kebenaran, maka semua itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GBDI LCD Magelang. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dalam setiap renungan-renungan yang disampaikan, Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan untuk kita terus bertumbuh semakin sempurna seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama terima firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Engkau ya Allah, firman-Mu itu terus menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga apa yang kami lakukan, kami boleh menjadi hamba-hamba kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran, ketika kami melakukan kebenaran-Mu, maka hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GBDI LCD Magelang untuk semakin mencintai firman-Mu, tunduk kepada firman-Mu, karena menghormati dan mengasihi Tuhan itu adalah segala-galanya, sumber berkat dan kekuatan bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya umat-umat-Mu, keluarga GBDI LCD tidak menabur dalam daging, tetapi umat-umat-Mu menabur dalam roh dan menuai hidup yang kekal dari roh. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami terima dengan penucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.